Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuacanya sangat cerah, sehingga cocok sekali kalau kita ini bicara masalah bisnis. Apalagi di saat pandemi ini, di saat semua orang merasa susah, akhirnya susahnya berjamaah dikarenakan usaha yang dijalani itu semua tidak berjalan dengan baik. Bahkan yang udah jalan lama aja bisa tumbang. Tapi ada kabar baiknya, di saat semuanya sedang pesimis, saya akan membangun sebuah rasa bahwasanya kita harus tetap optimis di saat pandemi seperti ini. Nah, di saat ini saya akan mencoba mengulas beberapa bisnis atau usaha yang masih bisa berjalan dengan baik di saat pandemi seperti ini. Kita menjadi lebih optimis dalam menghadapi kehidupan ini saat pandemi seperti ini. Hari ini kita akan mengulas salah satu dari sekian banyak usaha yang masih bisa kita jalankan di saat pandemi seperti ini. Alhamdulillah, saya sudah membuat janji sama teman saya yang setelah saya lakukan survei dari beberapa tempat usaha, dari beberapa jenis usaha ini masih bisa berjalan dengan baik. Ini hanya satu dari sekian banyak usaha yang nanti bisa teman-teman sekalian jadikan pilihan atau opsi untuk menjalankan usaha. Yang kena PHK atau mungkin dirumahkan dan sebagainya, atau usahanya yang tadi dijalankan jatuh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi opsi untuk menjadi usaha berikutnya. Meskipun prosesnya akan panjang, tetapi ketika kita mulai dari awal akan lebih baik jika dimulai saat ini. Di saat semuanya sedang pusing, sudah semua merasa pesimis, nanti ada usaha-usaha yang menjadi opsi sehingga kita bisa menjalankan hidup ini dengan optimis. Saya tuh ingin bertanya-tanya tentang usaha. Jadi saya kemarin tuh berkunjung beberapa tempat. Jadi setiap tempat yang saya kunjungi itu rata-rata karena COVID ini kan mengeluh tuh. Fotonya sepi, pendapatan menurun gitu. Tapi saya lihat ada beberapa usaha yang justru kok saat COVID ini masih biasa eksis aja gitu. Makanya kan saya perlu, ya siapa tahu nanti dengan adanya saya berkunjung ke teman-teman ini bisa dapat informasi tambahan gitu ya, bahwasanya ternyata ada loh usaha yang sebenarnya di saat COVID ini masih bisa ini gitu. Nah, mungkin salah satunya usaha itu kayak kemarin kan kita wawancara di tukang sayur ya meskipun ada tukang sayur yang saat ini justru juga nggak laku juga ada, tapi relatif hampir yang saya kunjungi itu relatif maju lah, karena kan kebutuhan pokok. Sama dengan sekarang ini kita di bengkel alat teknik. Nah, ini alamatnya di Jalan Pahlawan ya, Jalan Pahlawan nomor 17 sebelah kiri. Kalau dari rel kereta api sebelah kiri. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kunjungannya saudara kita Mas Yudi di tempat yang sederhana ini. Sebenarnya beliau ya teman lama kita, ya insyaallah baik. Intinya seperti yang tadi disampaikan beliau, banyak teman-teman yang memang sedang mengalami kesulitan dalam memilih bagi orang-orang yang pengen usaha apa gitu, apalagi mungkin bagi karyawan yang dirumahkan atau teman-teman yang ya pemula-pemula yang harus bagaimana ini menghadapi situasi ditambah dengan kondisi pandemi ini ya. Salah satu pilihan bila selain yang tadi disampaikan kebutuhan pokok, bisa sembako yang memang pasti eksis ya dalam situasi apapun. Nah, satu pilihan lagi yang alhamdulillah saya sedang tekuni ya, ya 10 tahun udah lebih lah tekunin, yaitu profesi di bidang pompa air, dimana ini memang kebutuhan pokok. Orang mau tidak mau, suka tidak suka, ketika tidak ada air dia harus mencari solusi ya. Dan saya termasuk yang alhamdulillah di bidang ini ya merasa dibutuhkan sekali. Akhirnya sampai ketika kemarin pas ada momen
harus membatasi diri, harus tinggal di rumah. Saya juga pengen ikut-ikutan tinggal di rumah, pun hampir-hampir nggak bisa. Ada aja orang yang perlu, akhirnya kita harus tetap keluar untuk ya melayani, walaupun tetap kita batasi. Ya, karena soalnya selain dari apa ya, melayani tadi di saat pandemi orang harus di rumah, kerja di rumah, itu nggak bisa kerja di rumah. Kalau kerja di rumah orang lain nggak bisa airnya lah. Jadi nggak bisa didelegasikan. Nah, jadi akhirnya malah mendapat dua keuntungan. Keuntungan pertama dapat uang, ya pasti kan. Jasa servis dapat uang, kemudian dapat pahala karena menolong orang. Kalau nggak keluar di rumah aja orang nggak punya air malah bisa bahaya kan. Oke. Makanya saya ada juga terpikir bahwasanya ya ingin bagi teman-teman siapa yang memang berkenan gitu ya, ya untuk menambah lah wawasan khususnya di bidang pompa air. Ya, silahkan kalau mau silaturahmi ke sini. Nah, ini sebuah kunci juga. Kebanyakan orang ketika punya usaha, orang lain pengen belajar, itu dia takut bersaingi, betul nggak? Padahal selama yang saya pelajari itu ketika kita punya usaha, terus kemudian mungkin usaha itu agak miring dan sebagainya, tapi kita undang orang untuk belajar, itu justru malah berjalan. Saya sendiri mengalami usaha yang saya alami juga sama. Jadi sampai saat ini tuh teman-teman saya sudah ada yang nggak kerja sampai 3 hari, 1 minggu. Saya alhamdulillah itu sejak yang jaga toko balik itu ya, itu order ada, meskipun nggak sampai banyak, tapi nggak pernah berhenti. Jadi ada gitu, jadi nggak pernah sampai berhenti selama seminggu nggak ada kerjaan. Artinya hikmahnya kita pengen berbagi ya, kemungkinan ya. Usaha ilmu kan kalau dibagi nggak akan hilang ya kan, justru akan bertambah lah. Bertambahnya itu mungkin dari situ, yaitu efek dari itu. Kita kan nggak tahu secara langsung. Saya juga nggak niatkan kok saya mau menolong atau ngajarin orang untuk nyeting. Kalau saya didesain ya jadi desain, terus kemudian nanti aku minta bayaran, terus akhirnya atau Allah mau ngasih, enggak, saya nggak ada seperti itu. Kalau pikir saya, setiap kita menolong seseorang untuk bisa bangkit, itu ada kebahagiaan tersendiri di hati, itu kan ya, bekal akhirat lah mungkin kan. Nah, usaha ini sudah 10 tahun, waktu yang sangat lebih, bahkan lebih, apalagi lama. Mungkin teman-teman akan bilang gini, ya pantas lah udah 10 tahun kok, yo jalan, yo pantas lah kan gitu. Jadi gini teman-teman, untuk memulai itu kita melihat kenapa saya mendatangi orang yang sudah 10 tahun, yang udah lama bertahan. Usaha itu kalau udah lebih 5 tahun, berarti usaha itu berjalan dengan baik. Usaha kalau di bawah 5 tahun tumbang, berarti kan usaha itu nggak jalan. Kenapa saya harus mendatangi atau meminta ilmu kepada orang yang usahanya hancur kan gitu ya. Dengan izin Allah usaha ini bisa berjalan sampai 10 tahun. Artinya perlu kita contoh. Berarti yang punya juga bisa mempertahankan usaha lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun ini, berarti hasilnya juga lumayan. Betul tidak? Karena kalau hasilnya tidak lumayan ya mungkin sudah ditinggal. Nah, sudah ditinggal. Berarti ini hasilnya lumayan. Dan nanti untuk lumayannya itu ya bisa dihitung lah untuk skala Bekasi ini ya berapa kan gitu ya. Jadi nggak ada pilihan. Sebenarnya sih nggak ada bukan nggak ada pilihan kali, karena pilihan. Jadi sudah terlanjur tercantol di sini, terus senang di sini, hobi di sini, hasilnya lumayan. Kenapa tidak? Berarti ini dari sini kita bisa juga ambil kesimpulan bahwasanya usaha apa sih yang cocok buat kita kan gitu ya. Yang penting adalah kita itu senang menjalani usaha itu, kita merasa nyaman, juga. Ini betul nggak? Begitu. Misalnya kita punya usaha di perusahaan besar, tapi kita tidak nyaman, ya akhirnya dapat uang tapi tidak dapat kenyamanan. Kan sedangkan orang hidup itu kan harus dua, kalau bisa nyaman dan hati bahagia, betul nggak? Terima kasih masih di. Hari ini kita membawa hadiahnya yang insya Allah kita juga bermanfaat. Saya selalu membawa hadiahnya manfaat, lebih bermanfaat buat orang banyak. Amin. Ya, salah satu silaturahmi yang mendatangkan rezeki itu saling. Jadi saya hari ini bersyukur teman-teman, nanti ada yang jika ada pilihan atau mau belajar begitu kan? Siap. Mau belajar boleh datang ke sini, tidak dipungut biaya karena insya Allah yang penting manfaat. Iya. Terus kemudian setelah usaha ya nanti tujuan usahanya dimuliakan tuh, niat usahanya untuk ya menolong orang lain seperti itu kan? Ya kalau dapat rezeki yang berkah untuk diberbagikan, jadi insya Allah usaha itu akan berjalan. Jadi untuk menutup perjuangan kita, saya ingat kata guru saya itu selalu bilang begini, di saat pandemi ini banyak usaha yang gulung tikar bahkan bangkrut, tapi ada usaha-usaha yang bisa berjalan dengan baik. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau tidak rajin ibadahnya dibuat bertahan masih bisa eksis, itu wajar karena istijrat.
Tapi buat orang-orang yang beriman, bisa usahanya masih bisa berjalan, itu dikarenakan Allah memilih dia karena dia melakukan hal-hal kecil yang membuat Allah itu suka. Jadi usaha itu harusnya, misalnya usaha di saat pandemi harusnya hancur nih usaha ini sama kayak yang lain. Tetapi hanya karena dia mempedulikan tetangganya yang kelaparan, hanya memberi makan satu piring atau memberikan buah-buahan atau dan sebagainya, itulah yang membuat Allah itu akhirnya sayang dan dipertahankan usaha itu. Betul tidak? Baik. Nah, terima kasih kunjungan kita hari ini ke Mas Alif. Durasinya cukup lah, sekitar 10 menit. Nanti yang nonton kalau terlalu lama jenuh juga. Jadi jika ada nanti pertanyaan bisa di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan diskusi tentang beberapa bisnis di ke depan. Setelah ini mungkin kita akan mengunjungi ke usaha-usaha yang lain selain daripada usaha bengkel. Sekali lagi, alamatnya jangan salah kalau butuh jasanya. Alif Teknik, Jalan Pahlawan, nomor 17. Patokannya masuk lapas. Itu seberang lapas Bekasi, ya, dekat rel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.